memujimu, kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah memujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan pada pagi hari ini bagi kita semua, bacaan di dalam Mazmur 130 ayat 1 sampai 8, tetapi fokus pada ayat 1 dan ayat 2. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Judul renungan firman Tuhan ini yaitu kesusahan. Tidak ada manusia di bumi ini yang bebas dari masalah, persoalan, dan tantangan. Walaupun dia kaya ataupun miskin, jelek dan cantik, tinggal di kota ataupun di desa. Yang jelas manusia tidak luput dari persoalan. Oleh sebab itu, apa yang akan kita lakukan apabila masalah itu menghimpit? Apakah kita lari menghindarinya atau menyelesaikan masalah itu? Tidak, saudara, tetapi hadapilah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah, pertama, di ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua dalam bacaan firman Tuhan ini, firman Tuhan berkata di sana bahwa pemazmur berseru kepada Tuhan. Pengalaman Daud seolah-olah dia ada dalam jurang yang dalam. Namun dalam kesesakannya Daud datang dan berseru kepada Tuhan. Kadangkala kita menghadapi hal yang sama seperti Daud, seolah-olah tidak ada yang peduli dengan kesulitan yang kita hadapi. Bahkan orang di sekeliling kita pun menjauh. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Yesus yang selalu mendengar seruan kita. Jangan pernah kecewa dan putus asa. Sebab itu pandanglah kepada Yesus, Allah yang setia. Kedua, ayatnya yang ketiga, ayatnya yang keempat, dikatakan di sana bahwa Daud mengoreksi diri. Ketika persoalan itu menimpa kita, harus mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Kalau persoalan itu karena ulah sendiri, mari datang dan minta ampun kepada Tuhan. Persoalan itu datang ada dua hal, yaitu Tuhan izinkan untuk menguji iman kita, seperti contoh di dalam Alkitab, Ayub.
Dan yang kedua disebabkan karena ulah sendiri seperti Yunus. Oleh sebab itu jangan pernah menyalahkan Tuhan atau orang lain kalau kita sedang menghadapi masalah, tapi kita terlebih dahulu mengoreksi diri sendiri. Yang ketiga, berpeganglah pada firman Tuhan, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Firman Tuhan katakan bahwa persoalan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Untuk itu peganglah janji Allah bahwa Allah memberi jalan keluar, sebab janji Allah itu adalah murni dan pasti digenapi bagi setiap orang yang menaruh harapan kepadanya. Mazmur 12 ayatnya yang ke-7. Keempat, nantikanlah Tuhan dan haraplah janjinya. Ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang terindah, sebab firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Namun bukan hal yang gampang ketika kita menantikan segala sesuatu. Untuk itu dituntut ketekunan dan kesabaran kita, sebab waktu kita bukan waktu Tuhan. Oleh sebab itu janganlah pernah kecewa dan putus asa dalam setiap kesusahan, sebab ada Yesus yang menjadi sumber pertolongan kita. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan menolong kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Sekarang kita berdoa untuk perjalanan pulang. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas renungan firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap kami yang hidup di dunia ini, kesusahan, masalah, malapetaka yang akan kami hadapi dapat kami hindari. Bahkan setiap kami manusia yang Tuhan ciptakan, Tuhan izinkan untuk hidup di dalam dunia ini tidak akan luput daripadanya. Tetapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami menghadapinya sendiri. Tetapi keyakinan kami bahwa firman-Mu berkata bahwa Allah, Engkau yang menyertai kami, memberikan kami jalan keluar, kekuatan, solusi yang terbaik, dan Tuhan yang memampukan kami untuk menghadapi semuanya itu. Terima kasih sampai hari ini Tuhan telah memberkati kami, bahkan sepanjang malam Tuhan sudah menolong kami dalam pembaringan kami. Bersyukur buat pagi hari ini kami boleh menaikkan syukur kami karena anugerah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami menyerahkan kembali kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong kami untuk kami lewati sepanjang hari ini. Terlebih kami bertiga akan mudik kembali ke tempat pelayanan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, menyelamatkan kami, dan memberkati setiap perjalanan kami sehingga kami sampai di tempat tujuan kami dengan selamat dan penuh damai sukacita daripada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang kami layani, baik di Matukung, di Damai, di Laman Pulut. Kiranya Allah yang menolong mereka, setiap mereka yang memiliki masalah juga Tuhan menolong mereka seperti Tuhan menolong kami di tempat ini. Biarlah kiranya kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga di tempat ini, buat rumah ini. Kami senantiasa mengingat rumah ini, biarlah terjadi keselamatan daripada Tuhan, agar keluarga ini boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, sungguh ada banyak berkat Tuhan yang telah kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami sadar akan kepribadian kami, bahwa tidak ada satupun yang mampu kami berikan kepada Tuhan, sebab apa yang kami punya, termasuk kehidupan kami, adalah kepunyaan Tuhan. Tapi biarlah ucapan syukur hati kami, puji-pujian kami boleh membawa harum kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa syukur kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita, saudaraku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai.